Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi juga buat Tante dan Om Yesaya di tempat. Pagi hari ini kita akan kembali menikmati sarapan pagi. Dan sarapan pagi hari ini saya beri judul Mengenakan Kristus. Kita akan buka dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12 dan 13. Di sini diceritakan tentang Elia naik ke surga. Ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Di sini diceritakan Elisa mengoyakkan pakaiannya, yaitu hidup yang lama. Ada di ayat 12. Kemudian ia memungut jubah Elia, yaitu hidup yang baru. Ayat 13. Dalam kehidupan ini selalu ada 2 bagian. Bagian yang lama dan yang baru. Yang lama menjadi usang dan akan diganti dengan yang baru. Tuhan menghendaki agar kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan Kristus sebagai pakaian yang baru dalam kehidupan kita. Kita dapat baca dalam Roma pasal 13 ayat 14. Roma pasal 13 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Setelah manusia jatuh dalam dosa, seketika itu juga manusia bertelanjang, karena kemuliaan Allah tidak menutupinya lagi. Kita dapat baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dengan usaha sendiri, manusia tidak bisa menutupi ketelanjangannya. Semua manusia mengalami dosa keturunan. Adam dan Hawa harus ada korban atau darah yang tercurah untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Hanya karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Tuhan Yesus rela dikorbankan, disalibkan, darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti dalam Yesaya pasal 61. Di dalam Yesaya pasal 61 ayat 10. Demikian firman Tuhan. "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menghubungi aku dengan jubah kebenaran dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan." Di sini semenjak manusia jatuh dalam dosa, hanya pengorbanan Tuhan Yesus yang mampu menutupi ketelanjangan kita. Biarlah sebagai ciptaan Tuhan yang baru, kita harus selalu mengenakan Kristus dalam hidup kita, supaya kehidupan kita sama seperti Tuhan Yesus. Sekian menu sarapan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.